Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah dan semoga kita dalam ridhonya, ada dalam ridho bimbingannya. Amin. Kita lanjutkan masalah Hastabrata. Hastabrata itu merupakan lelaku atau karakter atau tingkah laku atau sepak terjang lah gampangnya yang harus dimiliki oleh para pemimpin. Sebenarnya ini semua pemimpin harus memiliki ini. Apa yang 8 itu? Yang pertama, yang 4 dari langit, yang 4 dari bumi. Yang 4 dari langit itu apa? 1, surya. Surya itu matahari. Seorang pemimpin harus bisa menerangi, harus bisa menjelaskan, harus bisa memperjelas apapun terkait dengan umatnya. Seorang pemimpin harus menjadi penerang bagi seluruh pengikutnya, bagi seluruh rakyatnya dalam berbagai aspek. Itu sederhananya seperti itu. Harus menjadi penerang, baik dalam pengetahuan, baik dalam hukum dan sebagainya. Harus menjadi penerang, harus menjadi penjelas, harus menjadi semacam, intinya masyarakat atau umat itu tidak kegelapan gitu. Yang kedua, candra atau bulan. Karakteristik bulan itu menerangi tapi menyejukkan dan indah. Banyak lagu, banyak puisi yang mengambil metafor dari bulan. Maksudnya seorang pemimpin itu harus memberikan kesejukan, harus memberikan cahaya, tetapi cahaya itu juga harus menyejukkan, menenangkan dan mengindahkan. Jadi pada satu sisi harus memperjelas, menerangi secara gamblang karakter matahari, tapi juga dalam satu sisi dia harus bisa menyejukkan, memberi keindahan, memberi kenyamanan, memberi ketenangan. Seandainya kita di pinggir pantai ada cahaya bulan, itu tenang, indah, damai, apalagi ada api unggun. Yang ketiga, karakternya itu adalah kirana atau bintang. Bintang itu adalah sesuatu yang bisa menjadi patokan. Kalau saudara ada yang menjadi pelaut, nenek moyang kita kan pelaut, nenek moyang kita itu kalau sedang ada di laut, dulu kan nggak ada GPS ya, itu pasti melihat rasi bintang gitu. Ada Waluku, ada banyak sekali, saya kurang memahami. Rasi bintang itu bisa menjadi patokan, termasuk zodiak, bintangnya bintang apa, bintang 7 atau bintang apa. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa menjadi acuan, harus bisa menjadi rujukan, harus bisa menjadi patokan, jangan mencela-mencela. Jadi ketika membuat sebuah keputusan, maka keputusan itu harus bisa menjadi patokan yang sempurna gitu loh. Jangan hari ini ngomong ini, besok diralat. Pemimpin Jawa tidak boleh seperti itu, karena harus memiliki karakteristik bintang. Yang keempat, karakteristiknya itu mendung atau awan. Ketika awan mau hujan, itu biasanya ada petir menyambar-nyambar, jeleger gitu. Nah, karakteristik seorang pemimpin itu harus tegas, harus juga awan itu kan mendung. Jadi satu sisi tegas, tapi satu sisi lembut. Maksudnya apa? Untuk yang mempunyai kesalahan harus dikasih punishment, dipenjara lah umpamanya. Tujuannya untuk memberi pelajaran. Tetapi kalau
untuk yang berbuat baik harus dikasih riweuh. Mendung ini maknanya untuk yang berbuat kesalahan kasih petir cilegir ketakutan. Tapi untuk yang berbuat baik kasih hujan gitu. Jadi berkah gitu. Jadi makna mendung atau awan di sini adalah reward dan punishment. Hukuman dan juga penghargaan. Penghargaannya hujan, hukumannya petir gitu. Maksudnya seperti itu. Itu 4 hal yang harus dimiliki unsur-unsur langit. Matahari, bulan, bintang, dan awan. Atau mendung. Bahasanya mendung bukan awan ya, mendung. Kemudian 4 karakteristik yang ada di bumi yang harus dimiliki adalah 1. Api. Api itu simbol semangat. Api itu suci. Sucinya bagaimana? Api itu kalau umpamanya membakar kertas, dia tidak akan kotor, malah kertasnya yang habis. Gitu. Api itu suci, dia tidak bisa dicampur dengan unsur lain. Api itu simbol semangat. Api tanda semangat juang. Api olimpiade. Segala macam. Dan api itu tidak habis. Jadi kalau sekarang satu korek itu bisa menyalakan 1 lilin. Lilinnya nanti ditempelin ke lilin yang lain, tempelin ke lilin yang lain, maka 1 korek yang hanya kecil api sebesar itu bisa menyalakan 1000 lilin, bahkan lebih. Bisa membakar gedung juga. Jadi maksudnya seorang pemimpin harus jadi motivator dan harus bisa menularkan motivasinya, harus bisa memotivasi yang lain gitu. Harus mempunyai semangat sehingga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Yang kedua karakteristiknya itu angin. Angin itu karakteristiknya merata. Maksudnya merata itu di mana-mana ada angin, kecuali di ruang hampa. Nggak usah diminta juga angin pasti ada. Maksudnya seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik angin. Hak-hak dasar warga masyarakat itu harus terpenuhi dengan merata gitu, hak dasar. Hak rakyat harus dipenuhi. Jangan memandang ras, jangan memandang suku, jangan memandang agama. Harus merata semua dapat. Untuk hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan, itu hak dasar. Harus semua dapat tanpa diminta pun harus diberikan. Itu angin. Yang ketiga air. Air itu maksudnya adaptasi. Adaptasi itu maksudnya air kalau masuk ke dalam botol jadi botol. Kalau masuk ke dalam ember seperti ember, bukan jadi botol, seperti ember, seperti gelas kalau masuk ke dalam gelas. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa beradaptasi. Tidak boleh kaku. Dan air itu juga bisa menjadi semacam penenang jika terjadi amarah. Seorang pemimpin itu di samping dia harus bisa beradaptasi, dia juga harus bisa meredam gejolak dari berbagai permasalahan masyarakat atau umat atau rakyat. Karena mempunyai karakteristik air. Yang keempat, tanah. Tanah itu karakteristiknya istiqomah, konsisten. Gedung-gedung yang tinggi di Jakarta ini, seandainya tanahnya labil, itu pasti rubuh. Ada tanah yang labil, ada, memang ada, tapi bukan berarti karakteristik tanahnya itu labil, bukan. Tanah itu istiqomah, mau digali ya tetap jumlahnya segitu, mau dikasih air tetap istiqomah tanah itu. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik istiqomah itu. Harus sabar, istiqomah, jangan sampai busak-busuk gitu.
tapi harus mempunyai karakteristik istiqomah. Teguh, pendiriannya harus teguh. Nah, 4 unsur yang ada pada diri Rasulullah, 8 unsur yang ada di falsafah Jawa berupa hasta, brata, mahkota, rama itu nanti diterapkan dalam pengaplikasian seorang pemimpin. Itu diterapkan bisa pemimpinnya di depan, ingar sosum trodo. Bisa pemimpinnya di tengah, ing madyo mangun rekarso. Atau bisa pemimpinnya di belakang, sututuri handayat. Maksudnya apa? Pemimpin bisa berdiri paling depan sebagai tuntunan, sebagai panutan. Pemimpin juga bisa berdiri di tengah atau di samping sebagai pembimbing. Dan pemimpin juga bisa mendorong dari belakang. Jadi 4 unsur yang ada dari Arab, yang ada dimiliki oleh Muhammad, kemudian dikombinasikan dengan falsafah Jawa berupa hasta, brata, mahkota, rama itu, nanti reposisinya, posisi seorang pemimpin itu dalam mengaplikasikan 4 dan 8 hal tadi, itu bisa di 3 tempat itu. Tuh, jadi Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Nah, seorang pemimpin yang saya curiga adalah Satrio Piningit atau Imam Mahdi, ini akan melakukan atau akan memiliki 4 unsur tadi dari seperti Nabi Muhammad. Kemudian akan melakukan melakukan tindakan ya, atau memberlakukan atau akan mengkondisikan 8 hal tadi. Sepak terjangnya 8 hal tadi. Jadi memiliki 4 unsur yang dimiliki Nabi Muhammad, memiliki sepak terjang 8 yang berupa hasta, brata, mahkota, rama, dan dia akan memposisikan diri bisa di depan, bisa di tengah, bisa di samping. Tuh. Kayaknya begitu. Mungkin begitu. Ya sepertinya begitu. Mudah-mudahan begitu. Ya kita tunggu saja ya. Itu untuk sepertinya cukup seperti itu. Saya udah capek mikirnya itu. Begitu. Terima kasih. Itu hanya wacana, mungkin omong kosong, mungkin apalah, terserah. Tidak perlu diukur kadar kebenarannya, hanya pengetahuan saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.